pendidikan adalah salah satu pilar utama dalam membangun kemajuan bangsa. Ia bukan hanya tentang ruang kelas, kurikulum, atau gelar akademik. Ia adalah napas peradaban, tempat lahirnya harapan dan masa depan. Namun, kini pilar itu tengah terguncang. Di tengah kebijakan efisiensi anggaran nasional, sektor pendidikan menjadi salah satu yang terdampak signifikan. Pemangkasan anggaran ini memunculkan gelombang pro dan kontra di tengah masyarakat. Mengutip laporan dari laman Metro TV, anggaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi atau Kemendikti-Saintek mengalami pemotongan sebesar 14,3 triliun rupiah dari total 56,6 triliun rupiah. Sementara itu, anggaran untuk Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikdasmen yang sebelumnya mencapai 33,5 triliun rupiah, kini hanya menyisakan 25,5 triliun rupiah setelah dipangkas sebesar 8 triliun rupiah. Angka-angka ini bukan sekedar statistik. Mereka adalah cermin dari pilihan kebijakan yang berdampak langsung pada jutaan siswa, mahasiswa, guru, dosen, dan institusi pendidikan di seluruh penjuru negeri. Ketika pendidikan harus berhemat, yang dipertaruhkan bukan sekedar program atau fasilitas, melainkan masa depan generasi. Efisiensi anggaran adalah upaya pemerintah untuk menyusun belanja negara secara lebih hemat, efektif, dan tepat sasaran. Dalam prinsipnya, efisiensi tidak bertujuan menurunkan kualitas kinerja, melainkan mengalihkan anggaran ke sektor yang dianggap lebih mendesak dan prioritas. Salah satu program prioritas saat ini adalah Makan Bergizi Gratis atau MBG yang menjadi bagian dari agenda besar pembangunan sumber daya manusia. Namun, ketika efisiensi menyentuh sektor pendidikan, ia tidak lagi sekadar persoalan angka dalam neraca keuangan negara. Ia berubah menjadi sebuah keputusan strategis yang berdampak langsung pada hak, akses, dan masa depan generasi muda Indonesia. Menurut aku, efisiensi anggaran ini tuh berdampak di banyak sektor, terutama di sektor pendidikan. Nah, dalam hal ini, kami sebagai mahasiswa itu juga merasakan dampaknya di salah satu program, yaitu program kreativitas mahasiswa atau PKM, di mana program ini tuh merupakan sebuah ajang bagi kita untuk berinovasi dan juga mengajukan semua kreativitas kami dalam taraf nasional seperti itu. Menurut aku sebagai mahasiswa, salah satu dampak nyata yang paling kami rasakan adalah berkurangnya dana penelitian yang dikeluarkan oleh PKN tersebut dan juga mundurnya timeline progres dari pelaksanaan penelitian yang akan kami laksanakan juga seperti itu. Kalau menurut aku itu ya cukup mengganggu karena mahasiswa kan pada dasarnya itu kan punya hak ya untuk mendapat akses pendidikan yang untuk mendukung pengembangan dirinya, termasuk melalui program-program yang bersifat riset pengembangan dari pemerintah gitu. Pemangkasan dana riset di bawah naungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi telah memberikan dampak yang sangat nyata bagi dunia akademik. Dari total anggaran riset sebesar 1,2 triliun rupiah, hanya sekitar 7% proposal penelitian yang berhasil mendapatkan pendanaan. Ini bukan hanya angka, ini adalah cerminan dari impian-impian yang tertunda, gagasan yang tertahan, dan inovasi yang belum sempat lahir. Salah satu contoh yang paling terasa adalah pemangkasan dana program kreativitas mahasiswa atau PKM. Pendanaan yang semula dialokasikan untuk mendorong kreativitas dan daya inovasi mahasiswa kini dikurangi. Bukan hanya nominal per kelompok yang berkurang, tetapi juga kuota kelompok yang mendapatkan pendanaan menjadi jauh lebih terbatas. Dalam situasi ini, mahasiswa yang berhasil lolos pendanaan PKM mengemban kewajiban untuk bekerja 2 kali lebih keras. Mereka harus melaksanakan penelitian dengan lebih disiplin, efisien, dan bertanggung jawab, karena kesempatan yang mereka dapatkan kini adalah sesuatu yang semakin langka.
efisiensi anggaran pendidikan memang memberikan dampak yang cukup signifikan. Namun, dalam semangat efisiensi itu sendiri, diharapkan setiap sektor tetap mampu menjalankan fungsinya secara efektif dan bertanggung jawab. Pelaksanaan kewajiban tidak begitu saja lepas dengan adanya efisiensi. Dengan efisiensi, diharapkan muncul ruang untuk membuktikan daya tahan, kreativitas, dan semangat perjuangan. Hak mungkin dikurangi, tapi kewajiban tak boleh dijalani setengah hati. Sebab perjuangan sejati lahir dari ketulusan, bukan kelengkapan.